Pertama, definisi e-learning. E-learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Pengertian e-learning secara harfiah yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. E-learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus, yaitu internet, sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Kedua, sejarah singkat e-learning. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign pada tahun 1960-an dengan menggunakan sistem Plato, sebuah platform pembelajaran berbasis komputer yang revolusioner pada masanya. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 1990, era Computer Based Training atau biasa disingkat menjadi CBT pun dimulai. Saat itu, aplikasi e-learning mulai hadir dalam bentuk CD-ROM dengan materi yang disajikan melalui teks, audio, dan video. LMS ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan mudah diakses, tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. Nah, pada tahun 1999, e-learning berbasis website mulai diperkenalkan, memperkaya pengalaman belajar dengan konten multimedia dan interaktivitas yang lebih luas. Dengan segala kemajuan tersebut, e-learning berkembang pesat dan menjadi alternatif utama dalam dunia pendidikan saat ini. Dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, e-learning memungkinkan fleksibilitas dalam belajar, kapan saja dan di mana saja. E-learning bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan sistem pembelajaran masa depan yang akan terus berkembang dan mempermudah akses pendidikan bagi siapa saja di seluruh dunia. Keunggulan dan tantangan e-learning. E-learning memiliki banyak keunggulan yang membuatnya semakin diminati dalam dunia pendidikan. Di antara keunggulannya yaitu, yang pertama, fleksibilitas waktu. E-learning memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja tanpa batasan waktu, sehingga mereka dapat menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas lain. Yang kedua, kemandirian belajar. Siswa dapat belajar secara mandiri tanpa harus selalu didampingi oleh guru. Ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami materi. Ketiga, peningkatan penggunaan teknologi. E-learning membantu siswa meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi yang penting di era digital saat ini. Dan yang keempat, efisiensi biaya. Metode ini seringkali lebih hemat biaya dibandingkan pembelajaran tradisional, karena mengurangi pengeluaran untuk transportasi dan materi cetak. Yang kelima, fleksibilitas tempat. Siswa dapat belajar dari mana saja selama ada koneksi internet, memudahkan akses pendidikan bagi mereka yang berada di lokasi terpencil. Yang keenam, materi dapat diulang. Siswa dapat mengulang penjelasan atau materi pelajaran sebanyak yang mereka butuhkan dengan kualitas yang sama, sehingga memudahkan pemahaman. Yang ketujuh, pendekatan Student Learning Center. E-learning berfokus pada kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing siswa, menjadikan pengalaman belajar lebih personal dan efektif. Kedelapan, belajar tanpa pertemuan fisik. E-learning memungkinkan siswa untuk belajar tanpa harus bertemu langsung dengan pengajarnya, yang sangat berguna di masa pandemi atau bagi mereka yang sibuk. Dan yang terakhir, kemudahan pembaruan materi. Materi pembelajaran elektronik bisa diperbarui dengan cepat dan mudah, berbeda dengan buku cetak yang memerlukan waktu dan biaya untuk dicetak ulang. Adapun tantangan penggunaan e-learning di Indonesia, yang pertama, adanya keterbatasan akses perangkat. Banyak guru dan siswa di kota besar dapat mengikuti pembelajaran online dengan mudah, tetapi di daerah pedesaan, akses internet dan perangkat seperti komputer atau smartphone masih sangat terbatas.
Keluarga berpenghasilan rendah seringkali tidak memiliki perangkat yang diperlukan, sehingga guru perlu menyesuaikan metode pengajaran agar semua siswa bisa belajar dengan setara. Kemudian yang kedua, adanya distraksi dan gangguan. Lingkungan belajar di rumah seringkali dipenuhi dengan banyaknya gangguan, berbeda dari suasana belajar sekolah yang kondusif. Siswa sering kesulitan untuk fokus belajar karena suara atau aktivitas lain di sekitar mereka. Untuk mengatasi hal ini, guru bisa menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Yang ketiga, ketidakbiasaan dengan teknologi. Bagi banyak guru dan siswa, pembelajaran online masih terasa asing. Diperlukan usaha untuk membiasakan diri dengan teknologi agar proses belajar dapat berlangsung efektif. Tantangan yang keempat, kurangnya interaksi. Pembelajaran online seringkali hanya bersifat satu arah, dan ini membuat siswa untuk enggan bertanya. Guru perlu memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan menggunakan fitur chat untuk meningkatkan interaksi. Dan tantangan yang terakhir yaitu siswa yang bermain-main tanpa pengawasan langsung. Jadi siswa cenderung bermain-main saat pembelajaran online. Kerjasama antara guru dan orang tua ini sangat penting untuk mengurangi masalah ini. Implementasi atau contoh e-learning di Indonesia. Dalam pembelajaran PAI, implementasi e-learning dimulai dengan persiapan yang meliputi analisis kebutuhan untuk menentukan kesiapan siswa dan materi yang akan diajarkan. Guru menyiapkan materi dalam berbagai format seperti teks, gambar, dan video, serta mengembangkan alat evaluasi seperti kuis online. Pada tahap pelaksanaan, guru menggabungkan metode konvensional dengan e-learning, misalnya dengan meminta siswa mencari informasi online atau menampilkan video di kelas. Evaluasi dilakukan baik secara online melalui platform e-learning maupun secara manual. Aplikasi yang digunakan termasuk Google Classroom untuk distribusi materi dan tugas, Google Form untuk kuis, serta WhatsApp Group untuk komunikasi. Adapun contoh implementasi yaitu pertama, guru PAI memberikan materi tentang Asmaul Husna melalui Google Classroom. Kedua, siswa mengerjakan kuis online tentang Asmaul Husna melalui Google Form. Dan yang ketiga, guru memberikan tugas tambahan online untuk dikerjakan di luar jam pelajaran. Proyeksi masa depan e-learning. Di masa depan e-learning, Indonesia diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan pendidikan. Yang pertama, mengisi kekosongan pendidikan. E-learning dapat menjangkau daerah terlindungi yang belum optimal dalam pelajaran tatap muka. Yang kedua, akselerasi adopsi teknologi. Mendorong semua pihak untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang luas. Proses pelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian harus memanfaatkan informasi teknologi. Yang keempat, paradigma pendidikan baru, mengubah pemahaman bahwa pendidikan hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Yang kelima, standar penilaian baru, menyesuaikan standar penilaian e-learning agar setara dengan pelajaran dengan tatap muka. Penerapan e-learning di kampus luar negeri. Kumamoto University di Jepang adalah salah satu institusi awal yang menerapkan sistem pelajaran online atau e-learning. Mereka melakukan ujian akhir semester secara daring dengan soal-soal yang acak. Jika nilai mahasiswa kurang memuaskan, mereka boleh mengulangi dengan jenis soal yang berbeda. Ini dinilai sangat efisien karena jumlah mahasiswa yang cukup banyak. Untuk mencapai ini, Kumamoto University mengembangkan sistem learning secara bertahap dan menghabiskan dana sebesar 600 juta setahun untuk memastikan performa server stabil. Esensi Muhammadiyah dalam pendidikan tinggi di era digital terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi. Muhammadiyah dengan semangat pembaruan menekankan pentingnya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Hal ini tercermin dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif yang berbasis teknologi seperti pembelajaran online. Muhammadiyah juga mengembangkan strategi yang komprehensif seperti meningkatkan kualitas mengajar,
mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, dan membangun kolaborasi. Siber Muhammadiyah adalah contoh sukses penerapan e-learning di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Keberhasilannya terlihat dari beragam program pembelajaran yang fleksibel dan jangkauannya yang luas. Menjangkau siswa di berbagai daerah, pengalaman ini dapat menjadi model bagi institusi Muhammadiyah lainnya untuk mengembangkan e-learning, serta menunjukkan bahwa e-learning adalah solusi efektif untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.